Di awal film, kita akan diperkenalkan dengan Kapten Riva. Ia adalah mantan tentara pasukan khusus, yang mengalami trauma berat pasca perang. Setiap hari, Riva harus mengkonsumsi obat penenang, untuk meredam emosinya, yang bisa meledak sewaktu-waktu. Bahkan, ia diwajibkan menemui psikiater, guna membantunya hidup bersosial, layaknya manusia normal. 30 tahun mengabdi pada negara, membuat kehidupan pribadi Riva berantakan. Setelah bercerai dengan istrinya, hubungan Riva dengan kedua anaknya pun semakin merenggang. Vorrei stare tranquillo quando da piccola. Pada hari itu, Riva menyaksikan putrinya yang sedang bertanding. Ia bernama Teresa. Di sana juga hadir anak sulung Riva, yang diketahui bernama Mattia. Teresa sangat bahagia, setiap kali bertemu dengan ayahnya. Berbeda dengan Mattia, yang justru tidak begitu suka dengan ayahnya itu. Karena Riva sering meninggalkannya sedari kecil, dan lebih mementingkan tugas negara. Riva mencoba memperbaiki hubungannya dengan Mattia, namun tampaknya, Mattia masih belum bisa memaafkannya. Quando giochi? Mi fai passare per favore? Lalu Riva dihampiri oleh mantan istrinya, yang diketahui bernama Angela. Angela ingin menitipkan kedua anaknya kepada Riva malam ini, karena ia sedang ada janji dinner dengan rekan kerjanya. Tentu Riva bersedia, meskipun ia tidak begitu yakin, bisa akur dengan kedua anaknya itu. Mengingat, kondisi mentalnya yang masih belum begitu stabil. Da un mesetto, non so perché. Lalu di malam harinya, Angela menyuruh Mattia, membawa Teresa ke rumah sang ayah. Sedangkan Riva, tampak sedang menyiapkan makan malam, untuk menyambut kedatangan kedua buah hatinya itu. Namun bukannya langsung ke rumah sang ayah, Mattia malah mengajak sang adik, singgah di restoran cepat saji untuk makan burger. Bahkan, ia berkali-kali menolak panggilan telepon dari sang ayah, sehingga membuat Riva mulai khawatir. Lalu tak lama kemudian, kedua teman Mattia datang menggunakan motor. Mattia pun keluar menemui mereka, dan meminta Teresa menunggunya di kafe itu, selama 5 menit. Dietro tu aspettami, dai. Che? Costa però. Ternyata Mattia malah asik nyimeng, bersama kedua temannya di belakang kafe tersebut, sampai ia lupa waktu. Ketika sudah setengah teler, Mattia baru ingat dengan sang adik. Ia pun bergegas kembali ke kafe itu, namun sang adik ternyata sudah tidak ada di sana. Mattia yang panik, berusaha mencari Teresa di sekitaran kafe, namun tetap tidak ketemu. Akhirnya Mattia menelpon sang ayah, dan memberitahu perihal Teresa yang menghilang. Riva menyuruh Mattia menelpon polisi, dan memintanya agar tidak panik, karena ia akan segera datang ke sana. Tak lama berselang, Riva pun tiba, bersamaan dengan ketibaan pasukan polisi. Wakapol Saiman mengatakan kepada Riva, agar tidak perlu khawatir. Karena ia sudah mengerahkan semua anak buahnya, untuk mencari Teresa malam ini juga. Lalu tak lama kemudian, Simon mendapat telepon dari anak buahnya, melapor terkait sebuah mobil jeep yang mencurigakan. Karena mobil jeep tersebut menolak berhenti, padahal sedang ada razia. Mendengar hal itu, Riva langsung tancap gas mengejar jeep tersebut, yaitu dengan membobol mobil Simon. Riva melacak mobil jeep tersebut, lewat monitor yang ada di dalam mobil itu. Ia sempat berpapasan dengan jeep yang dimaksud. Riva pun langsung putar arah, mengejar jeep tersebut. Si pengendara jeep ini ternyata cukup handal, bahkan mobil polisi saja, berhasil ia kelabui hingga terpental jatuh. Namun hal itu tak menyurutkan nyali Riva, malahan ia semakin semangat mengejarnya. Pada akhirnya, ia berhasil memojokkan jeep tersebut, hingga terjebak di jalan buntu. Riva lantas keluar dari mobil, dan berusaha menangkap si pelaku. Namun sayangnya, Riva kalah cepat, dan terpental jatuh. Hingga pada akhirnya, ia kembali kehilangan jejak si pelaku. Untungnya Riva mendapat petunjuk, dari tas milik pelaku yang terjatuh, yang ternyata berisi paket narkoboy. Mengetahui anaknya diculik, Angela sangat syok, sampai tak bisa berkata apa-apa.
Beralih ke Wakapolsa Imen, yang mulai penasaran dengan sosok Rifa, setelah apa yang ia lakukan tadi. Ia lantas menyuruh anak buahnya, untuk menyelidiki latar belakang Rifa. Dan setelah ditelusuri, ternyata Rifa adalah mantan pasukan khusus, yang telah bertugas selama 30 tahun. Bahkan, selama menjabat sebagai kapten tentara, ia telah berhasil menyelesaikan 20 misi sulit. Namun, kebrutalan di medan perang, membuat Rifa mengalami gangguan psikis. Tidak jarang ia bertindak brutal, ketika sedang emosi. Apalagi ketika orang yang ia sayangi diganggu. Saimen curiga kalau pelaku, adalah musuh Rifa di masa lalu. Ia menyuruh anak buahnya untuk terus mengawasi Rifa. Karena ia khawatir, Rifa akan main hakim sendiri, untuk mencari pelaku penculik anaknya. Dan berpotensi, mengacaukan kasus yang sedang ditangani oleh polisi. Delicata, manterrà tutto a puttane. Fermato. Beralih ke Rifa, yang menghampiri seorang waria yang sedang mangkal. Ia berpura ingin membeli narkoboy dalam jumlah banyak, langsung dari bandarnya. Akan tetapi, waria ini malah memanggil gengnya, untuk memberi pelajaran kepada Rifa. Mereka curiga kalau Rifa, adalah polisi yang sedang menyamar. Mereka berusaha menghabisi Rifa, namun Kapten Rifa yang lebih dulu membalikkan keadaan. Dari mereka Rifa mendapat informasi, terkait seorang bandar bernama Ivan Mastif, yang juga mengelola sebuah klub malam. Singkat cerita, Rifa tiba di klub tersebut. Ia yakin kalau Ivan Mastif, kenal dengan penculik anaknya. Karena jenis narkoboy milik pelaku yang terjatuh, sama dengan jenis narkoboy yang dijual Ivan Mastif. Di sana Rifa tidak sengaja mendengar percakapan, seorang wanita yang sedang menelpon pacarnya. Wanita itu membicarakan tentang mobil jeep dan anak kecil. Rifa mulai curiga, kalau wanita itu terlibat dalam menculik anaknya. Ia langsung mengikuti wanita itu, yang akan mengarah ke suatu tempat. Beralih ke Saimen, yang saat ini sedang menemui Angela. Ia ingin tahu di mana keberadaan Rifa sekarang. Namun Angela yang masih syok, belum bisa menjawab pertanyaan apapun. Kemudian, Saimen menitipkan nomor teleponnya kepada Angela. Dan meminta Angela segera menghubunginya, ketika ada info penting terkait Rifa. Qualsiasi cosa, questo è il mio numero. Ternyata dugaan Rifa benar adanya. Wanita ini adalah pacar si pelaku. Pelaku baru saja mendapat uang yang sangat banyak, hasil dari menjual anak Rifa. Lalu tiba-tiba Rifa muncul, dan inilah yang ia perbuat. Dalam pergelutan ini Rifa sempat tertusuk. Namun sialnya, ia tidak sengaja membunuh si pelaku, sebelum si pelaku buka mulut. Melihat pacarnya tewas, si wanita ini langsung kabur, sembari membawa tas uang tersebut. Rifa sempat kewalahan mengejarnya, apalagi ia sedang terluka. Hingga pada akhirnya, wanita yang bernama Rosa ini, berhasil melarikan diri. Kemudian Rifa kembali, dan mengambil ponsel milik si pelaku. Guna mencari petunjuk selanjutnya, mengenai keberadaan sang putri. Berita penculikan anak Rifa sudah menyebar luas. Mattia lantas menemui Wakapolsa Imen, untuk menawarkan bantuan mencari adiknya. Mattia masih menyalahkan dirinya, atas penculikan sang adik. Namun Saimen meminta Mattia untuk tidak perlu khawatir, karena kasus ini, sudah sepenuhnya ditangani oleh polisi. Anak buah Saimen mendapat informasi, terkait mobil jeep si pelaku, yang mendatangi sebuah tempat galangan kapal. Terlihat dari CCTV, mobil Rifa juga mendatangi tempat tersebut, yaitu untuk mengikuti jeep si pelaku. Mengetahui akan hal itu, tentu Saimen pun marah. Ia kesal karena Rifa mengacaukan kasus ini, dan malahan, ia selangkah lebih cepat dari polisi. Adegan beralih di tempat galangan kapal tersebut. Lalu datanglah dua orang pria, bernama Paulo dan Andre. Siapakah kedua orang ini, itu semua akan kita ketahui nanti. Beralih ke Angela, yang mendapati pintu rumahnya terbuka. Ternyata yang membobol adalah Kapten Rifa, yang berusaha mengobati luka tusuknya. Di tengah itu, Angela berusaha menelpon Saimen. Namun gagal, karena Rifa lebih dulu memergokinya. Angela mengatakan kepada Kapten Rifa, kalau ia bisa mati jika bertindak sendirian. Namun Rifa tidak peduli, asalkan nyawa anaknya selamat.
Jika bergantung pada polisi yang lamban, bisa-bisa anaknya keburu tewas. Almeno nostra figlia sarà salva. Beralih ke Simon dan tangan kanannya yaitu Ricky. Mereka berdua mendatangi markas Paulo dan Andre. Kedua orang ini ternyata adalah ketua mafia, yang menjalankan bisnis sindikat perdagangan wanita. Simon curiga kalau Paulo dan Andre adalah pelaku yang menculik anak Riva. Karena keduanya terekam CCTV, mendatangi tempat galangan kapal tersebut, sesaat setelah mobil jeep pelaku mengarah ke sana. Simon datang berpura meminjam kabel kepada Andre, guna memperbaiki mobilnya yang mogok. Andre yang curiga langsung masuk lagi ke dalam, dan tak lama keluar bersama Paulo. Penyamaran Simon dan Ricky akhirnya terbongkar. Alhasil, mereka pun dikepung oleh puluhan anak buah Paulo. Lavorate con le fiamme libere. Simon mengatakan, kalau ada sniper yang sudah siap membidik dari kejauhan, jika mereka sampai kenapa-napa. Simon hanya ingin info mengenai si pemilik mobil jeep. Namun Andre yang emosi malah menembak Ricky. Hingga memaksa sniper menembak mereka semua, dan hanya menyisakan Simon dan rekannya yaitu Ricky. Anak buah Simon mengatakan, kalau Paulo dan Andre sudah membakar si pelaku beserta jeep miliknya. Dan di samping mayat si pelaku, ditemukan sampel gigi anak kecil. Sementara itu, Riva menemui teman militernya yang bernama Roy. Riva meminta Roy melacak nomor panggilan terakhir dari ponsel milik si pelaku. Pada akhirnya, Roy berhasil melacak nomor tersebut, yang ternyata adalah milik ketua mafia bernama Mozart. Kemungkinan besar, kepada Mozart lah si pelaku menjual anak Riva. Stavo capendo più niente, non posso più combattere. Perché qualcun altro. Dari Roy lah kita akhirnya tahu, kenapa Riva mengalami trauma sampai saat ini. Pada misi terakhirnya, semua kelompok Riva tewas dibantai musuh, dan hanya Riva yang selamat. Meskipun, ia juga disekap dan disiksa pasukan musuh. Sampai saat ini, Riva masih menyalahkan dirinya, atas kematian semua anak buahnya tersebut. Singkat cerita, Riva tiba di markas Mozart, yaitu si ketua mafia. Di markas itulah, Mozart menjalankan transaksi barang haram, dan jual beli wanita hasil penculikan. Pada akhirnya, Riva berhasil menyusup ke dalam markas itu, dengan cara mengendap. Di dalam sebuah ruangan, Riva mengintai Mozart, yang sedang menginterogasi Rosa. Mozart marah besar, karena Rosa dan pacarnya, malah menculik seorang anak kecil, yaitu Teresa anak Riva. Akibat dari itu, kelompok anak buahnya yaitu Paulo dan Andre, tewas dibantai polisi. Sementara bisnis haramnya mengalami kerugian. Karena pacar Rosa, juga telah menghilangkan tas paket narkoboy milik Mozart, yang kita ketahui kini ada di tangan Riva. Mozart yang murka, langsung membantai Rosa tanpa ampun. Sementara itu, Riva terus menggeledah semua ruangan, dan tanpa sengaja berpapasan dengan anaknya. Riva meminta sang anak untuk tetap tenang, karena ia akan segera mengeluarkannya dari sana. Namun sialnya, Riva dipergoki oleh anak buah Mozart, hingga perkelahian pun tak terelakkan lagi. Riva yang lelah dan terluka, sempat kewalahan melawan mereka semua. Namun ia tetap berusaha bangkit dan melawan. Sampai akhirnya, Riva berhadapan dengan tukang pukul terbaik Mozart. Alhasil, Riva pun tumbang dan jatuh ke kolam renang. Di dalam keadaan tak sadarkan diri, Riva teringat akan pengalamannya, saat ia disekap dan disiksa pasukan musuh. Sementara di kantor polisi, Mattia diperlihatkan video sang ayah, saat ditawari kenaikan jabatan menjadi jenderal. Namun Riva menolak tawaran tersebut, dan lebih memilih keluar dari kemiliteran. Untuk menghormati semua anak buahnya, yang telah tewas karena menyelamatkan dirinya.
Pada akhirnya Mattia sadar, kenapa Riva sengaja menjauhi keluarganya, tak lain karena trauma psikis yang ia alami. Karena ayahnya itu tidak ingin, mentalnya yang mudah marah dan mengamuk, akan membahayakan keluarganya sendiri. Mattia pun menyesal karena selama ini, telah membenci ayahnya itu. Sekarang Mattia justru sangat bangga dengan ayahnya, yang ternyata kapten tentara pasukan khusus, dengan segudang jasa dan pencapaian. Singkat cerita, polisi berhasil menyelamatkan Riva, yang sekarat di dalam kolam renang. Namun Mozart dan kelompoknya telah kabur, sembari membawa Teresa bersama mereka. Di keesokan harinya, Angela dan Mattia menjenguk Riva di rumah sakit. Angela mengatakan kepada Mattia, kalau Riva dulunya, adalah seorang ayah yang ceria dan menyenangkan. Namun ia berubah total, sejak pulang dari Afghanistan. Ia menjadi gampang marah dan mengamuk. Angela mengatakan, kalau Riva sengaja menjauh, karena ia tidak ingin menyakiti keluarganya. Kemudian, Mattia masuk ke ruangan sang ayah, yang dalam keadaan terborgol. Polisi sengaja melakukan hal itu, agar sang mantan kapten itu tidak kabur. Riva mengatakan kepada Mattia, kalau ia harus segera keluar dari rumah sakit itu, demi menyelamatkan Teresa, yang sekarang dalam keadaan bahaya. Kemudian, ia meminta bantuan Mattia, untuk mengambil klip yang ada di papan namanya. Klip itu akan ia gunakan, untuk melepaskan borgol yang membelenggu tangannya. Mattia yang sudah percaya dengan ayahnya itu, tanpa ragu membantunya. Polisi yang berjaga mengetahui hal itu, dan langsung menodongkan senjatanya. Namun Riva dengan mudah mengambil alih pistol itu, dan langsung membalikkan keadaan. Kemudian ia memaksa si polisi, untuk menelpon kantor polisi pusat. Yaitu untuk mencari tahu semua aset milik Mozart. Dan setelah diperiksa, Mozart ternyata memiliki beberapa aset berupa gedung. Salah satunya gedung terbengkalai, yaitu Sky Tower. Riva sangat yakin kalau Mozart, pasti bersembunyi di gedung terbengkalai tersebut, guna mengelabui pasukan polisi. Mengingat, ia sekarang adalah buronan. Dengan bantuan dari Mattia, pada akhirnya, Riva berhasil kabur dari rumah sakit tersebut. Kemudian, ia pergi dengan membajak mobil ambulans. Riva menghentikan mobilnya di tengah jalan, dan menyuruh Mattia turun. Dan menyuruhnya melapor ke polisi, kalau Riva akan mengarah ke Sky Tower, yaitu gedung terbengkalai milik Mozart. Ternyata dugaan Riva benar, Mozart memang bersembunyi di gedung tersebut. Dan ia berencana akan menjual Teresa, kepada ketua mafia Rusia, yaitu Ivan Mastiv. Namun ketika Mozart dan Ivan Mastiv akan bertransaksi, Riva pun muncul, dan inilah yang ia perbuat. Namun di suatu kesempatan, Mozart berhasil menembak Riva, dan berusaha menjatuhkannya ke bawah gedung. Namun dengan sigap Riva membalikkan keadaan, dan berhasil membunuh Mozart. Kemudian, Riva masuk dan menangis, melihat kondisi anaknya yang terkulai lemah, akibat pengaruh narkoboy. Lalu Ivan Mastiv muncul, berniat menghabisi Riva dan anaknya. Riva memohon agar Ivan tidak membunuh anaknya itu. Namun Ivan tidak peduli, dan tetap akan membunuh keduanya. Ketika Riva sudah mulai pasrah, inilah yang terjadi. Simon datang tepat waktu menghabisi Ivan Mastiv. Pada akhirnya semua penjahat mati, dan Teresa berhasil diselamatkan. Setelah memastikan keadaan anaknya sudah membaik, Riva pun kembali akan meninggalkan keluarganya. Namun saat Riva beranjak pergi, Mattia pun memanggilnya, meminta maaf dan memintanya untuk tinggal. Riva mengatakan kepada Mattia, kalau ia akan pergi melanjutkan pengobatan. Tapi Riva berjanji akan kembali lagi, ketika mental dan jiwanya, sudah benar-benar pulih. Lalu film pun selesai.